Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas 1.2.A.5 ruang kolaborasi modul 1.2. Di sini kami akan mengedukasi praktisi pendidikan secara offline tentang implementasi kurikulum Merdeka, mempromosikan kolaborasi antara praktisi pendidikan, dan memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya, Hadi Junaidi, berbasis kekuatan inovatif, Iren Catherine, berbasis kekuatan mandiri, dan Yulian C. Gustiana, kekuatan berbasis kolaboratif. Judul kegiatan yang akan kami laksanakan yaitu menggerakkan komunitas praktisi latihan kurikulum Merdeka. Tujuan kegiatannya seperti yang saya sampaikan tadi, kami mengedukasi praktisi pendidikan secara offline tentang implementasi kurikulum Merdeka, mempromosikan kolaborasi antara praktisi pendidikan, dan memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Dan di sini ada topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu nilai guru penggerak, yang kedua rancangan kegiatan, dan yang ketiga peran nilai anggota kelompok. Topik yang pertama yaitu nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Nilai-nilai guru penggerak yaitu pertama inovatif, kedua mandiri, ketiga kolaboratif, keempat berpihak pada murid, dan yang kelima reflektif. Baiklah, saya akan membahas tentang kekuatan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada kelompok kami, yaitu pertama, saya sendiri, kekuatan berbasis inovatif, di mana saya menciptakan warming up terbaru sebelum memulai materi pembelajaran untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Yang kedua, saya membuat media pembelajaran menarik di setiap pertemuan pembelajaran dan dapat diakses melalui Android. Dan yang ketiga, membuat tools berupa G-Form untuk siswa dapat memberikan refleksi kepada guru di sekolah. Yang berikutnya yaitu Iren Catherine yang memiliki basis kekuatan nilai mandiri, di mana beliau mengembangkan diri dengan aktif, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Pendidikan dan webinar umum seperti seri AKM dan kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Yang berikutnya yaitu Yulian C. Gustina, kekuatan berbasis kolaboratif, di mana beliau menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian beliau juga belajar bersama dengan rekan-rekan pendidik di komunitas guru KKG dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya, saling berbagi informasi, berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran, saling sharing dan saling bantu tentang penggunaan perangkat komputer dan internet sesuai dengan kemampuan masing-masing. Topik yang kedua yaitu rancangan kegiatan, rancangan proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Di sini, rencana kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama yaitu perizinan, di mana kami akan meminta izin kepada Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi. Kemudian kami juga meminta izin kepada kepala sekolah yang menaungi kegiatan kami. Yang kedua yaitu berkolaborasi, di mana kami nanti akan berkolaborasi dengan pihak yang kompeten sebagai narasumber. Dan yang ketiga yaitu waktu, lokasi, peserta, di mana nanti kami akan menentukan waktu, kemudian kami juga mensurvei dan melihat perizinan kegiatan yang akan kami lakukan, dan juga kami nanti akan membuat penentuan peserta dan mengirim undangan kepada peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir keempat yaitu fiksasi rundown acara, di mana kami akan melaksanakan final meeting untuk rundown acara yang akan dilaksanakan. Rencana langkah kegiatan yang akan kami lakukan terdiri dari 6 sesi. Yang pertama yaitu pendahuluan dan landasan teoritis, di mana terdiri dari pembukaan oleh
moderator dan pengantar tentang tujuan pertemuan, narasumber utama menjelaskan konsep dasar dan landasan teoritis kurikulum merdeka, dan berikutnya yaitu sesi tanya jawab singkat. Yang kedua, praktik terbaik dan studi kasus, di mana narasumber berbagi praktik terbaik dan studi kasus dari sekolah atau lembaga pendidikan yang telah berhasil menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, diskusi interaktif dengan peserta. Yang ketiga, workshop desain kurikulum. Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berpartisipasi dalam sesi workshop, merancang kurikulum berdasarkan prinsip kurikulum merdeka. Dan berikutnya yaitu kelompok mempresentasikan hasil desain kurikulum mereka. Selanjutnya yaitu keempat, implementasi dan evaluasi, di mana narasumber membahas langkah-langkah implementasi dan evaluasi kurikulum merdeka di sekolah. Kemudian diskusi tentang yang mungkin muncul dan strategi penyelesaiannya. Kelima, rancangan aksi dan langkah-langkah tindak lanjut, di mana peserta diminta untuk merencanakan tindakan mereka untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah atau lembaga mereka. Diskusi tentang bagaimana membentuk jaringan atau komunitas praktik pendidikan yang peduli dengan kurikulum merdeka. Dan langkah berikutnya yaitu penutupan resmi dan sertifikat, di mana di penutupan ini nanti akan ada ucapan terima kasih kepada peserta dan narasumber. Berikutnya penyampaian sertifikat kepada peserta dan umpan balik dan evaluasi. Setelah melaksanakan pelatihan, maka kami akan melaksanakan tindak lanjut. Yang pertama yaitu memberikan akses kepada peserta untuk sumber daya dan materi pendukung tambahan. Yang kedua, membentuk platform online atau grup komunitas untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengalaman antar peserta. Dan topik yang ketiga yaitu peran nilai anggota kelompok, di mana peran masing-masing nilai dimiliki dalam proyek kolaboratif. Peran dan nilainya yaitu yang pertama sesi brainstorming, di mana kelompok bersama-sama melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan pengalaman pendidikan di sekolah atau komunitas. Di sini saya dapat memimpin sesi dengan ide-ide inovatifnya. Yang kedua, pengembangan program, di mana anggota kelompok masing-masing bekerja untuk mengembangkan program inovatif yang telah mereka rancang. Ini bisa melibatkan penyusunan rencana, penggalangan sumber daya, atau pengembangan materi pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan program, di mana kelompok melaksanakan program inovatif di sekolah atau komunitas mereka. Di sini saya dapat memastikan inovasi terintegrasi dalam implementasi. Iren dapat memastikan pelaksanaan mandiri, dan Yulian C dapat fokus pada melibatkan komunitas. Demikianlah rencana kegiatan menggerakkan komunitas praktisi melalui pelatihan kurikulum merdeka. Kegiatan ini berbasis kekuatan nilai inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak.